Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang didesain khusus untuk pengguna di Indonesia ya, untuk bisnis di Indonesia seperti Anda. Gunakan kode kupon Kepo untuk dapat diskon 10% berlangganan Kirim.email. Itu alamat website ya. Silakan tulis kirim.email atau kirim.email di browser Anda dan gunakan kode kupon Kepo untuk dapat diskon khusus ya. Oke. Di episode kali ini saya akan bahas tes kepribadian, ya, apapun itu. Ini tidak spesifik membahas satu jenis ya tes kepribadian. Ya, kemarin ada yang nanya soal Stephen Myers-Briggs, ya, apalagi personality plus, DISC dan lain-lain. Ya, ini secara global saya bahasnya ya. Jika Anda ingin dengar seluruh episode sebelum saya lanjut, silahkan ke kepo.blog ya. Itu alamat website juga. Jadi tulis kepo.blog, kepo.blog untuk dapat semua episode Kirim.email podcast ya. Nah, kembali ke tema tes kepribadian ya, personality test apapun itu ya. Saya dulu pertama kali mungkin yang serius banget soal tes kepribadian itu saya daftar atau saya tes dengan personality plus ya, sanguinis, melankolis dan sebagainya ya. Itu tes yang diisi panjang sekali ya. Yang kita harus jawab itu pertanyaannya banyak sekali dan akhirnya dapat hasilnya ya, lama sekali baru keluar hasilnya ya. Kemudian DISC saya pernah ikut dan banyak lagi lah yang lain-lain ya. Ada yang apa sih yang segi 9 itu saya lupa namanya. Myers-Briggs saya pernah, Stephen saya pernah ya. Macam-macam dan metodenya macam-macam, sangat menarik ya. Satu sisi ini ide bagus ya. Memang satu hal yang saya harus akui ya. Saya memang mungkin belum kenal dengan diri saya sendiri, itu yang harus diakui dulu. Semakin saya nambah umur atau mungkin tepatnya berkurang umur ya, semakin saya mengalami banyak hal, itu makin sadar bahwa saya mungkin nggak kenal dengan diri saya sendiri. Tapi sebagian besar orang ngerasa dia kenal dengan dirinya. Nah itu yang akan nanti kita bahas di belakang kenapa ini penting. Ya, sebagian besar orang merasa dia kenal dengan dirinya sendiri. Di saat orang bilang dia begitu, dia nggak terima. Itu ada yang seperti itu. Dan kenapa akan kita bahas di belakang. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan personality plus, dengan tes kepribadian atau personality test ya, apapun itu. Saya nggak bahas spesifik, saya nggak bahas metodenya, dan metodenya macam-macam ya. Ada yang dengan sidik jari ya, seperti Stephen, ada yang dengan golongan darah malah ya, sampai ada diet khusus golongan darah gitu kan ya, dan lain-lain lah, banyak sekali, ada ribuan tes kepribadian ya. Nah, alasan di belakang ini adalah tadi seperti yang saya katakan. Manusia ini sangat kompleks, ya. Kita ini sangat kompleks, makhluk yang sangat kompleks, ya. Kita ini makhluk yang berlapis-lapis gitu loh, ya. Jadi berusaha memahami manusia itu perjalanan yang luar biasa kompleks. Makanya ilmu tes kepribadian berkembang terus dan jadi banyak. Yang semua saling mengklaim dia yang paling tepat, dia yang paling akurat. Dan lucunya lagi menyalahkan hasil tes-tes yang lain, ya. Misalnya tes A menyalahkan tes B, mengatakan hasilnya nggak akurat. Tes B menyalahkan tes C, dan seterusnya. Bahkan banyak sekali artikel yang menyatakan, ya kayak Myers-Briggs itu tidak akurat, tidak berdasarkan dengan penelitian yang tepat. Ya, Stephen katanya dikritik begini-begini. Ya, saya nggak bahas kritiknya, dan saya di sini bukan untuk mengkritik. Ya, tentu saja kita tidak bisa keluar dengan hasil yang 100% tepat. Ya, itulah makanya ilmu ini berkembang terus. Ilmu mengetahui kepribadian, kepribadian manusia dengan tepat. Ya. Nah, kenapa ini penting? Satu, ini lebih ke buat saya ya. Mohon saya dikoreksi kalau menurut Anda saya salah. Tapi buat saya ini yang pertama ini untuk ego kita sendiri dulu. Kita pengen tahu kita siapa, kita pengen diakui benar bahwa kita emang orang seperti itu. Lahir dari situ dia, ya. Lahir dari kebutuhan untuk memenuhi ego, mencari diri sendiri. Wah, itu kan ego ya. Ya walaupun lebih halus mungkin bahasanya bisa, tapi ya sudahlah, kita akui saja ya. Kita ingin diakui bahwa kita emang orang seperti itu. Kita ingin diakui, kita ini orang introvert. Saya emang introvert gitu loh ya. Dan itu bener kan tesnya kan, saya introvert, saya emang begitu. Nah gitu ya, kita pengen diakui seperti itu ya. Misalnya Stephen, saya misalnya orang feeling tuh begini, orang intuiting begini, orang insting begitu. Ya kita pengen itu dipuaskan dulu hasrat itu. Ya. Baru untuk yang lain, baru untuk mencari misalnya
kandidat yang tepat untuk perusahaan, ya, dan lain. Nah, tes-tes ini sebenarnya adalah sinyal bagi kita dan sinyal bagi orang lain tentang apakah kita sesuai untuk sebuah konteks tertentu. Dalam konteks human resource atau dalam konteks HRD, ya, dalam konteks SDM kalau di bahasa Indonesia, dalam konteks perusahaan yang merekrut SDM, ya, itu dia sinyal doang gitu loh. Buat saya sih seperti itu, ya. Sama seperti saya lulusan kampus A, kampus B, saya S2 di Jerman, saya S2 di Inggris, itu sinyal doang. Apakah itu membuktikan dia akan fungsional di lapangan? Belum tentu, ya. Saya sudah pernah berurusan dengan S2 dari perusahaan, dari kampus dalam dan luar negeri. Ya, saya pernah menginterview yang lagi kuliah S3 ya, untuk kerja di perusahaan saya. Saya pernah menginterview yang tidak lulus kuliah dan yang sekolah cuma sampai SMP, sudah pernah. Ya. Lagi itu hanya sinyal, tidak membuktikan apakah mereka akan jadi orang yang cocok di tempat kita. Nah, sinyal ini ya penting untuk shortcut jalan pintas. Kenapa? Waktu kita sangat terbatas. Ya nggak mungkin kita menginterview semua orang gitu kan ya. Apalagi misalnya ya kayak sekarang kondisinya di Kirim.email itu mungkin setiap hari ada puluhan kandidat yang masuk. Ya totalnya mungkin sudah ada ratusan kandidat gitu. Ya apakah semua terus langsung ditanyain satu-satu? Ya akan sangat menghabiskan waktu. Ya jadi kita butuh sinyal kan. Nah, masalahnya adalah kita bagaimana mencari sinyal yang tepat. Apakah dia sinyal atau dia cuma distorsi doang, noise doang gitu loh. Nah itu yang jadi tantangan. Makanya lahirlah kemudian tes-tes kepribadian seperti ini untuk mengetahui apakah ini orang memberikan sinyal yang tepat ke kita gitu loh. Ya. Saya pribadi, apakah saya menggunakan tes kepribadian? Mungkin iya, tapi tidak seperti mungkin yang Anda duga. Mungkin jika Anda pernah ikut kelas remote, ya, kelas remote.id, itu atau Anda bisa ke kirim.email/remote ya untuk mempelajari bagaimana kami kerja remote, yaitu cara saya menilai kepribadian orang. Itu bukan dengan tes. Ya, bukan dengan tes. Jadi di kirim.email itu untuk mengetahui kecenderungan behaviornya itu bukan dengan tes tapi dengan sebuah metode yang mungkin pernah ikut kelas remote mungkin tahu ya. Ada profilingnya ya, ada cara profilingnya ya. Nah, kembali lagi, jadi saya juga menggunakan tools-tools sejenis, tapi ya lagi bagaimana kami menggunakannya atau bagaimana saya menggunakannya akan dibahas di sini ya, dan mungkin insya Allah bermanfaat bagi Anda ya. Nah, kapan tes kepribadian itu jadi bagus? Ya tadi dia bagus untuk memfilter orang ini cocok atau enggak. Ya, dia bagus untuk mendorong belief atau kepercayaan kita. Misalnya, oh saya ini orang A, ya tipe A. Saya nggak tahu nih Anda mau pakai tes yang mana nih. Jadi saya bilang aja tipe A gitu ya. Saya ini orang tipe A. Saya ini orangnya memang gitu, men-challenge, menantang, mengambil resiko, kreatif. Nah itu jadi belief kan, dia jadi percaya. Ya. Jadi dia mendorong dia untuk maju. Itu positif. Ya. Dia juga positif untuk shortcut. Misalnya kita punya spesifik pekerjaan yang membutuhkan karakteristik tertentu. Misalnya contohnya sales. Ya. Tentu saja di sales tidak bisa orang yang mudah tersinggung. Ya piye kalau dia mudah tersinggung kan. Ditolak aja dia udah down. Ya kapan closingnya kan gitu. Ya jadi adalah wajar kita mencari kecenderungan untuk orang yang tidak mudah tersinggung, orang yang mudah move on, orang yang tidak apa-apa baper ya. Nah, ada karakteristik yang ditunjukkan oleh orang-orang seperti itu ya. Ada kecenderungannya. Nah, kenapa tadi saya bilang kecenderungan? Karena gini, saya tidak percaya. Ya, saya tidak percaya, saya ulangi, saya tidak percaya ada orang yang 100% seperti itu. Contoh ya, ini paling simple, yang paling sering diumumkan, ya, atau yang paling sering diucapkan sama masyarakat, adalah introvert, extrovert. Introvert itu orang yang antisosial gitu loh kecenderungannya ya, dan extrovert itu orang yang mudah bergaul gitu deh kira-kira. Ya. Nah, dari banyak penelitian, itu ternyata sebagian besar manusia adalah ambivert. Dia kadang introvert, kadang extrovert lagi sesuai konteks. Nah, jadi saya tidak percaya ada orang 100% tipe A. Contoh, saya pernah ikut tes Stephen, ya. Di tes saya feeling introvert. Ya. Katanya begitu, Bu, saya tuh orang yang begini. Ya, saya nggak bilang benar salah ya, itu bahasan lain, tapi kita lanjut dulu. Saya tidak percaya saya 100% orang seperti itu. Kenapa? Karena ada karakteristik dari tipe lain yang ada di saya. Ya. Saya punya karakteristik orang insting, saya punya karakteristik orang intuiting, ya. Tapi ya lagi,
Tidak semuanya. Ada kecenderungannya. Nah, tidak juga 50-50. Ya, contoh, saya juga jarang menemukan di lapangan, itu ada orang 50% feeling, 50% tweeting. Setengah-setengah gitu, enggak. Tapi lagi, ada kecenderungan. Makanya tadi saya bilang kecenderungan. Ada kecenderungan, saya punya karakteristik yang dikategorikan Steven sebagai feeling introvert gitu loh. Ya. Walaupun saya memiliki sifat dari kepribadian yang lain, jelas. Lagi sesuai konteks. Ya. Jadi prinsipnya adalah tidak ada orang 100% introvert, tidak ada orang 100% extrovert, tidak ada 100% orang dominan di DISC ya. Nggak ada orang 100% A, 100% B, enggak. Nah, kebanyakan orang jadi masalah adalah saat beranggapan itu 100% dan nggak bisa diubah. Itu jadi masalah. Ya, itu terjadi di teman saya yang partneran bisnis. Sebut saja namanya Budi, biar gampang ya. Maaf yang namanya Budi ya. Tapi saya pakai Budi karena kan dulu umum dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebut saja namanya Budi ya. Jadi Budi ini pengen partneran sama orang. Dan orangnya sahabat saya, teman saya. Ya, saya nggak gitu kenal sama Budi, saya cuma sering ketemu di event-event. Tapi yang mau dia partnerin itu sahabat saya. Nah, karena ini sahabat saya, maka Budi datengin saya nanya bagaimana menurut Mas Fikri tanggapan si beliau ini, sahabat saya ini. Ya, yang saya sudah kenal lebih lama daripada Budi. Gitu loh. Saya diem. Awalnya saya diem berusaha memberikan respon terbaik. Tentu saja karena ya yang dibahas sahabat saya. Ya, yang sudah beberapa kali menolong saya, membantu saya, dan kita udah ngopi beberapa kali, beratus kali mungkin gitu kan ya. Deket lah, Kak. Saya deket sama beliau. Ya, sama yang kita bahas ini ya. Terus Budi nanya sama saya, bagaimana menurut Mas Fikri? Ya saya ceritakan yang baik-baik, tentu saja namanya sahabat saya ya. Saya ceritakan, oh beliau begini. Ya, aib-aibnya saya lindungi sebisa saya gitu kan ya. Terus, nah yang menarik adalah setelah saya respon, pertanyaan beliau selanjutnya adalah, Steven-nya apa Mas? Katanya. Saya diem. Ya, saya tanya balik, untuk apa Mas tahu? Saya tanya. Ya karena orang tipe A nggak bisa kerjasama dengan orang tipe B, nanti nggak cocok. Gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Saat dia sudah believe dan dia nggak bisa, menurut dia nggak bisa diubah, menurut Budi nggak bisa berubah, dan partner saya nggak bisa berubah, maka jadi masalah gitu loh, menurutnya. Padahal saya tanya, emang sudah pernah ada masalah sebelumnya? Tidak pernah katanya. Jadi yang mau dibahas apa di sini? Saya tanya. Bingung juga dia gitu loh. Dia cuma takut doang bahwa gak cocok, karena menurut dia harus mencari yang tipenya komplementer atau tipenya melengkapi kekurangan-kekurangan dia gitu loh. Ya misalnya saya tipe feeling, berarti saya mungkin butuh orang thinking gitu ya. Nah, jadi kalau feeling ketemu feeling nggak bisa gitu loh ya. Intinya begitu ya. Oh, ini nanti perusahaannya nggak maju-maju nih, semuanya mau feeling, semuanya mengejar cinta, bahaya gitu. Gitu loh ya. Nah, jadi dia jadi over analyze. Dia jadi terlalu jauh menganalisa, padahal belum terjadi apa-apa. Wong kerja sama aja belum gitu loh. Akhirnya yang saya suggest begini aja Mas, saya bilang. Coba aja bikin proyek kecil-kecilan, ya. Atau ya Mas main ke rumahnya, nginep di rumahnya kalau bisa, kalau memungkinkan, ya. Atau Mas melakukan perjalanan ya, seperti nasihatnya Umar bin Khattab, ya kan. Kenalilah seorang dengan cara perjalanan jauh, ya, berjalan bareng, safar bareng, ya. Bertetangga, atau kita main ke rumahnya, nginep di rumahnya satu malam, atau dengan bermuamalah atau berdagang bareng ya. Jadi coba aja satu di antara ketiga itu. Nah, terus si Budi menjawab, ya saya sudah pernah Mas jalan sama dia sampai dari Jakarta sampai Surabaya katanya. Wah itu kan dulu jauh ya, sebelum ada tol itu kan bisa makan waktu 14-15 jam, bahkan lebih mungkin lah ya gitu ya. Dan mereka ngobrol sepanjang jalan dan dia ngerasa cocok, dan alasannya adalah, itulah alasan kenapa dia ngajak sahabat saya ini untuk, makanya Budi ngajak sahabat saya ini untuk bikin perusahaan bareng gitu loh. Ya sudah, kalau sudah cocok, apalagi masalahnya? Dia hanya takut gara-gara Steven-nya itu sama gitu. Intinya Steven-nya Budi sama Steven-nya beliau sama, dan dia ngerasa nggak nyaman karena saat tidak melengkapi. Kalau sama ya sama-sama punya blind spot gitu loh, yang tidak bisa melihat. Bingung saya. Ya beneran bingung ya. Jadi ini yang menjadi buat saya faktor negatif tes kepribadian. Ya, kita jadi overanalyze, overthinking. Kita jadi tidak melangkah hanya gara-gara alasan yang belum terbukti gitu loh. Ya. Jadi kita mau maju, misalnya mau bisnis bareng, maju mundur, terus kita mau misalnya mau nikah ya mungkin ya. Gara-gara suaminya A, istrinya B takut nggak cocok, ya sudah gitu loh ya. Padahal ya lagi yang harus dipahami adalah manusia berubah. Tidak ada namanya kepribadian yang sama ya. Pernah ada penelitian saya baca, itu manusia di umur 13 dengan manusia di umur 72 itu adalah dua orang yang sama sekali berbeda gitu loh.
Ya, jadi dia bukan orang yang sama. Ya, itu mungkin average ya kalau kita lihat masyarakat secara umum. Tapi mungkin ada orang yang dia 2 tahun sudah berubah. Dan saya kenal orang-orang seperti itu ya. Yang mungkin 2 tahun lalu kita kenal dia dengan aktivitas yang kurang baik, ya mabuk-mabukan misalnya, judi dan segala macam. 2 tahun kemudian dia adalah orang yang garis terdepan dalam bencana, garis terdepan dalam mendistribusikan zakat, ya, mendistribusikan mengurusin wakaf dan lain-lain. Ada orang seperti itu. Itu kan 2 orang berbeda kan? Ya, apakah kita masih bisa bilang dia kepribadiannya ini kepribadian itu kan gitu, ya. Dan lain-lain, ya. Jadi saya percaya manusia berubah. Ya, IQ yang katanya permanen dari lahir juga ternyata banyak yang mengatakan bisa berubah gitu loh ya. Dan saya percaya itu. Saya percaya. Dan lagi saya intinya yang saya bahas di episode ini adalah saya nggak mau bahas dia benar atau salah. Saya pengen bahas apakah dia bermanfaat atau tidak. Bagaimanapun tes kepribadian adalah tools, alat, mental tools. Ya, kalau dia nggak ada manfaatnya, ya jangan dipakai. Saya punya prinsip seperti itu. Ya, kalau dia di titik dia nggak ada manfaatnya, di titik malah jadi mudarat mungkin ya jangan dipakai. Dia cuma tools buatan manusia gitu loh. Ya, itu yang harus kita sadari. Namanya buatan manusia, ya mau gimana pun canggihnya, itu ada miss-nya, ada kurangnya, ada nggak jelasnya. Ya, apalagi yang beberapa tes yang tidak didasarkan dengan penelitian sains yang panjang. Karena penelitian saintifik itu butuh waktu ya. Butuh variabel yang banyak sekali gitu ya. Saya pernah dengar wawancara dari seorang investor tentang Facebook. Apa dia bilang? Ya susah memodel Facebook. Kenapa? Karena kita cuma punya satu Facebook di dunia ini. Sedangkan untuk memodel apa yang membuat Facebook berhasil, itu kita butuh mungkin 10.000 Facebook untuk tes ya. Jadi tahu persis kita mana yang berhasil, mana yang enggak. Saya setuju. Ya, kita nggak punya cukup banyak waktu untuk ngetes, dan kita mungkin nggak punya cukup banyak variabel untuk ngetes apakah ini tahu hasilnya akan akurat atau tidak. Dan kalaupun bisa, itu mungkin jawabannya kita nggak tahu sekarang gitu loh. Ya, karena jarang sekali ada penelitian, ya 1-2 lah ya, penelitian yang punya cukup waktu untuk menjawab semua pertanyaan. Pasti ada kurangnya. Tapi lagi dia tools, dia bermanfaat atau tidak. Kalau dia bermanfaat ya digunakan, kalau enggak ya enggak. Kalau tadi lah misalnya, ya kita partner bisnis gara-gara itu kita nggak mau bersama, takut ada masalah. Pertanyaan saya, apakah iya kalau Steven-nya jodoh itu nggak ada masalah? Ya enggak. Ya, bisnis itu 100% bermasalah. Goalnya adalah bukan menghindari masalah gitu. Goalnya adalah menghadapi masalah dan mencari solusi kan gitu ya. Jadi bagaimana gitu kalau belum jalan sudah mundur gitu loh. Ya, saya kalau dicek Steven saya atau tes kepribadian apapun lah ya yang saya miliki itu banyak nggak cocok. Saya mungkin menurut teori-teori itu tidak seharusnya, walaupun saya nggak suka bilang seharusnya ya. Saya tidak seharusnya memimpin perusahaan, saya tidak seharusnya membuka perusahaan berbasis teknologi. Kenapa? Karena saya bukan orang yang cocok untuk itu gitu loh. Ya, saya nggak seharusnya begini, nggak seharusnya begitu ya. Kalau saya dengerin semuanya capek kan gitu loh. Ya, lagi nggak ada manfaatnya buat saya gitu loh. Dulu yang ada manfaatnya buat saya adalah ya saya punya aplikasi email marketing, titik. Fokusnya hanya itu gitu loh. Saya nggak mikir macam-macam sana sini. Kenapa? Karena saya butuh aplikasi email marketing. Saya bikin, saya cari yang bisa bikin ya. Kita bangun sama-sama ya, terus dijual gitu loh. Jadi nggak ada yang magic di situ. Itu cuma proses yang sangat sederhana gitu loh, yang bisa dilakukan sama mungkin banyak orang gitu kan ya. Dan saya nggak ada analisa kepribadian saya jadi ini jadi itu, nggak ada gitu. Kalau diikutin tes kepribadian saya jadi seniman sekarang gitu loh. Yang which is saya nggak seniman sampai saat ini gitu loh. Jadi saya nggak cocok jadi entrepreneur katanya. Saya cocoknya jadi seniman gitu loh. Masa iya gitu loh. Saya bisa membuktikan itu salah dengan saya punya 100 cara berbeda membuktikan pernyataan itu salah gitu loh ya. Saya ingat banget dulu dosen saya ngomong seperti itu. Oh, kamu kalau ikut tes kepribadian ini kamu cocok jadi seniman katanya. Ya. Ya kalau saya dengar mungkin ya nggak tahu ya. Udah kacau mungkin hidup saya gitu ya. Jadi hati-hati dengan tes kepribadian dan hati-hati saat mengatakan seseorang itu tipenya ini nggak cocok, ini nggak cocok, itu hati-hati. Itu jadi masuk ke bawah sadarnya, jadi beliefnya dia. Dan jadi bisa mudarat ke dia gitu loh. Itu yang jadi masalah. Ya saya pernah tadi ya kasus si Budi sudah saya ceritakan, nggak jadi bisnis cuman hanya gara-gara itu, ya. Sahabat saya ini orang baik dan saya udah bilang sama Budi sahabat saya orang baik. Ya dari pengalaman saya sama beliau orang baik gitu. Saya pernah bermuamalah bareng beliau, saya pernah pergi jauh sama beliau. Ya walaupun saya belum pernah mungkin nginep di rumahnya gitu ya. Nah, tapi ya dari kredibilitas yang saya
alami sendiri dan yang dibilang sama teman-teman saya terhadap si sahabat saya ini, dan dari Facebooknya, dari mananya, ya orang baik gitu loh, nggak pernah ada masalah, nggak pernah beliau ini kasus sesuatu, enggak gitu loh, ya. Dan mudah-mudahan jangan ya, amin gitu kan. Ya, tapi tidak jadi maju hanya gara-gara Steven-nya nggak cocok. Itu sesuatu yang lagi ya, ini bukan salah Steven, ini saya bukan mengkritik Steven, tidak. Saya kenal dekat dengan Pak Farid. Beliau orang baik gitu ya, Pak Farid foundernya Steven, beliau orang baik. Nah, tapi yang saya sayangkan adalah banyak di lapangan itu terjadi hal seperti ini, dan ini bukan hanya Steven ya, banyak yang lain juga. Ini juga menyangkut tes personality yang lain gitu loh. Di ISC, Myers-Briggs, apapun lah, personality plus apapun gitu loh. Ya, banyak yang seperti itu di lapangan. Nggak jadi nikah gara-gara dia melankolis, saya sangwinis misalnya, ya mundur gitu loh. Nanti berantem. Lah ya kapan orang nikah nggak berantem gitu loh ya. Kapan orang nikah nggak berantem? Coba tanya lah orang yang sudah nikah 50 tahun ya. Berantem nggak? Ya berantem. Ya sama kayak bisnis, kapan sebuah organisasi nggak ada konflik gitu. Saya heran itu loh. Ya apa harapannya, apa ekspektasinya, apa nggak ada konfliknya gitu loh. Ya saya sama tim, apakah nggak ada konfliknya? Ada gitu kan ya. Dan itu kan hal biasa sih ya. Apa yang spesial dari situ ya diselesaikan gitu loh. Ya konflik itu baik. Udah pernah saya bahas di podcast. Ada podcastnya konflik itu baik gitu loh. Ya stres itu bagus. Ada stres yang bagus, ada stres yang buruk gitu loh. Ya carilah stres yang bagus gitu kan, yang mendorong kita maju ya. Itu mungkin dari saya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada orang yang 100% A, 100% tipe B, dan orang bisa berubah. Ya, orang bisa berubah. Dan lagi kalau kita lihat ke agama Islam ya, syarat-syarat orang jadi suami itu bukan kepribadiannya tipe apa. Ya kan? Gitu loh. Atau syarat orang jadi istri itu bukan kepribadiannya B. Coba nggak ada dalam Islam, coba tes kepribadiannya apa. Nggak ada gitu loh. Syarat nikah itu mudah. Dan syarat jadi mencari wanita yang baik-baik itu sudah ada, cari pria baik-baik sudah ada. Dalam perusahaan juga begitu gitu loh, ya nggak ada yang terlalu kompleks gitu kan ya. Dan orang yang sesuai banget karakteristiknya itu belum tentu bisa fungsional dalam perusahaan kita. Lagi sesuai konteks gitu loh. Ya banyak sekali hal yang mempengaruhi seseorang itu betah di perusahaan dan bisa bekerja di perusahaan. Ya bisa jadi juga Stevie-nya cocok, kerjanya nggak cocok, hasilnya nggak bagus. Terus nggak kita pecat gara-gara ini Stevie-nya paling bener nih gitu loh. Ya, jadi nggak dipecat gara-gara itu. Sementara di dalam perusahaan dia ngabisin energi, ngabisin resource, ngabisin sumber daya, dia nipu sana sini, nggak dipecat gara-gara Stevie-nya pas gitu. Kan salah juga ya. Jadi hati-hati di situ. Itu mungkin dari saya ya. Jadi ini respon saya untuk personality test apapun itu. Nah, saya untuk signaling tadi ya, untuk sinyal tadi, menangkap sinyal, saya tidak menggunakan tes, tapi menggunakan sebuah teknik dari tekniknya NLP sebenarnya. Ya, bukunya Words That Change Minds. Ya, sudah pernah saya rekomendasikan kalau nggak salah tahun 2017 di blognya kirim.email, saya lupa. Ya, penulisnya saya juga lupa karena itu buku sudah lama sekali. Ya, dan tapi tekniknya saya gunakan sampai sekarang dan dibahas lagi sama Pak Wiwoho. Pak Wiwoho pernah nulis buku namanya Managing with NLP. Walaupun isi bukunya nggak selengkap Words That Change Mind, tapi esensinya ada di situ. Itu materi yang sama persis, ya. Tapi Pak Wiwoho lebih bagus menulisnya dalam format bahasa Indonesia. Nah, itu yang saya gunakan untuk signaling. Jadi bukan profile, namanya profiling ya. Jadi bukan personality test. Jadi si lawan bicara kita tidak harus melakukan atau mengisi jawaban apa-apa. Nah, dalam konteks kami yang bekerja remote, tidak ketemu muka, ya, tidak bertatap wajah, ada tim saya yang udah 4 tahun saya belum ketemu gitu kan. Ini metode yang paling tepat buat saya lagi. Saya memilih apa yang bermanfaat. Ya, bukan benar salah. Namanya tes personality, ada salahnya, ada benernya. Jadi capek ngebahas itu, capek mendapatkan itu. Jadi saya cari yang paling bermanfaat untuk saya. Dalam konteks kerja remote, yang paling bermanfaat adalah yang dimiliki oleh tadi itu ya, tekniknya namanya lab, language and behavior, ya. Jadi itu yang saya terapkan ke kirim.email sampai sekarang dan alhamdulillah ya bermanfaat buat saya paling tidak gitu loh ya. Saya Anda coba ya mungkin. Sangat saya rekomendasikan bukunya Managing with NLP Pak Wiwoho, mungkin masih ada di marketplace, Anda cari ya, masih ada yang jual, mungkin itu beli, itu bagus ya. Dan buku itu isi bukunya itu konversasional gitu loh. Jadi bukan ya, situasinya seolah-olah Pak Wiwoho sedang mengisi sebuah seminar atau workshop. Jadi bukan buku kayak ditulis bukunya gitu kan ya, terus dibaca, enggak. Tapi kita seolah-olah masuk ke dalam workshop tersebut atau seminar tersebut di mana Pak Wiwoho berdiri di depan kita dan memberikan materi. Bagus bukunya ya.
dan enak penyajiannya karena disampaikan dengan format seperti itu. Sedangkan buku Words That Change Minds atau Words That kalau nggak salah judulnya itu ya Words That Change Minds, itu lebih ke buku metodologi biasa ya, buku bahwa ada metode untuk mengetahui karakteristik seseorang dengan cara-cara seperti ini gitu, dengan memperhatikan apa kata-kata yang disebutkan ya. Atau kalau mau lebih mudah ya Anda silakan ikut kelas remote. Sudah saya sederhanakan di kelas remote ya, saya tunjukkan contoh-contohnya. Silakan dipelajari di situ, kelasremote.id. Itu aja mungkin dari saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.